Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu, jalan lintas provinsi di sebuah kota kecil mendadak macet parah. Deretan truk besar berjejer panjang, klakson bersahut-sahutan, sementara di sisi jalan terlihat beberapa polisi lalu lintas sedang melakukan razia mendadak. Di antara kerumunan itu, sebuah truk kontainer warna biru berhenti tepat di dekat pos polisi. Dari kabin depan turun seorang gadis muda berambut panjang yang memakai jaket lusuh dan celana jeans sederhana. Wajahnya tampak biasa saja, tak ada yang menyangka ia memiliki kemampuan apapun selain sebagai penumpang. Lihat tuh, ada siswi turun dari truk. Pasti anak bawaan supir. Gampang ini, bisik salah satu polisi dengan senyum sinis. Lumayan buat tambahan uang rokok. Palingan dia bingung nanti kalau ditodong, timpa rekannya sambil menepuk-nepuk buku tilang kosong di tangannya. Gadis itu melangkah pelan menuju belakang truk, seolah hanya ingin memastikan sesuatu di bagian pintu kontainer. Namun tatapannya tajam, penuh perhitungan. Ia mendengar jelas nada meremehkan para polisi itu. Sementara itu, sang sopir truk, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah keras yang masih duduk di kursi pengemudi, hanya menghela napas panjang. Ia tahu situasi ini. Razia dadakan seringkali bukan untuk menegakkan aturan, tapi untuk mencari alasan agar bisa memalak para sopir. Dan kali ini, polisi yang bertugas terlihat semakin arogan. "Hei, kalian! Bawa STNK sama SIM nggak? Kalau nggak lengkap, siap-siap urusan panjang." Teriak salah satu polisi mendekat ke arah truk. Namun mereka tidak sadar, gadis muda yang mereka kira hanyalah siswi biasa, sebenarnya bukan orang sembarangan. Ia dilatih sejak kecil, punya refleks cepat, dan kemampuan bertarung yang tak kalah dari aparat terlatih. Dalam beberapa detik ke depan, kesombongan para polisi arogan itu akan berubah jadi malapetaka. Mau saya lanjutkan ke bagian 2 sekarang biar ceritanya semakin tegang? Bagian 2. Ketegangan memuncak, salah satu polisi mendekat sambil menepuk-nepuk kap truk dengan keras. "Cepat turun. Kalau surat-surat nggak lengkap, kalian tahu sendiri kan apa konsekuensinya," katanya dengan nada penuh ancaman. Sopir truk yang masih duduk di balik kemudi mencoba menahan sabar. "Pak, semua surat lengkap. Kalau mau periksa silakan. Jangan langsung nuduh yang aneh-aneh," ucapnya tenang, tapi terlihat jelas ada api kemarahan di matanya. Namun polisi lain justru tertawa keras. "Lengkap atau enggak, itu gampang diatur. Kalau mau jalan lancar, ya setorlah. Masa segede ini truk nggak ada jatahnya buat kita? Jangan pura-pura polos." Gadis muda yang sejak tadi berdiri di dekat pintu kontainer kini maju perlahan. Tatapannya dingin menembus barisan polisi arogan itu. Bapak-bapak ini seharusnya menjaga jalan, bukan meresahkan. Kalau memang razia resmi, kenapa nada bicaranya seperti pemalak? Katanya lantang. Sejenak, para polisi itu terdiam, lalu serentak meledak dalam tawa mengejek. "Hahaha. Dengar tuh, siswi ini ngajarin kita hukum. Kau pikir siapa kau, hah? Anak sekolah ikut campur urusan orang dewasa," bentak salah satu dari mereka. Gadis itu tidak bergeming. Ia justru melangkah lebih dekat, hingga jarak wajahnya dengan polisi hanya sejengkal. "Aku kasih peringatan terakhir. Jangan pernah coba-coba memeras atau merendahkan orang yang sedang bekerja jujur. Karena kalau tidak," sopir truk di balik kemudi menatap cemas. Ia tahu, gadis yang bersamanya bukan sembarangan. Dan jika ia sudah mengucapkan kata peringatan, artinya sesuatu yang besar akan terjadi. Para polisi yang semakin arogan malah menepuk-nepuk tongkat rotan di tangannya, siap menakuti. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan singa tidur. Ketegangan makin tebal di udara, bentrok tak terhindarkan. Mau saya teruskan ke bagian 3 di mana bentrokan pertama mulai pecah? Bagian 3.
Bentrokan pertama suasana di jalan yang tadinya hanya macet berubah menjadi penuh teriakan. Para sopir truk lain yang menyaksikan dari kejauhan mulai melongokkan kepala keluar jendela, penasaran melihat seorang gadis kecil berani menantang polisi yang jumlahnya lebih dari 5 orang. Salah satu polisi yang paling galak, berbadan besar dengan kumis tebal, maju sambil menuding wajah gadis itu. "Kurang ajar. Kau pikir kami takut sama ocehanmu? Kalau masih keras kepala, rasakan dulu rotan ini." Tanpa pikir panjang, ia mengayunkan tongkatnya ke arah gadis tersebut. Namun yang terjadi mengejutkan semua orang. Bruk! Dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata biasa, gadis itu menangkap tongkat kayu di udara, lalu memutarnya balik hingga tangan si polisi terpelintir. "Aarg!" teriaknya kesakitan, tongkat pun terlepas. Polisi lain langsung maju untuk membantu rekannya. 2 orang sekaligus menyerang dari kiri dan kanan. Tapi gadis itu melompat ringan, menendang dada salah satunya hingga terhempas ke aspal, sementara siku kirinya menghantam rahang lawan yang lain. 2 ar. Keduanya roboh hampir bersamaan. Kerumunan sopir truk langsung bersorak kaget, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Ya Allah, itu anak kecil bisa gitu? Gila. Polisi aja dibikin gak berkutik." Sopir truk pemilik kontainer biru itu hanya bisa menggeleng pelan. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Gadis itu memang bukan orang biasa. Ia memiliki latar belakang kelam, dilatih oleh seorang eks-tentara untuk bertahan hidup sejak usia belasan tahun. Kini, 3 polisi sudah terkapar, sementara sisanya maju dengan amarah membara. "Berani banget kau. Jangan kira kami bisa dikalahkan sendirian." Namun tatapan tajam gadis itu tidak goyah. "Kalau kalian masih memaksa, aku pastikan kalian tidak akan berdiri dengan kaki sendiri hari ini." Bentrok besar benar-benar dimulai. Benturan keras kembali terdengar di jalan raya itu. Polisi-polisi arogan yang semula penuh percaya diri kini mulai kehilangan kendali. Mereka menyerang secara membabi buta, tapi setiap gerakan mereka justru dimanfaatkan gadis muda itu dengan ketenangan mematikan. Seorang polisi berusaha mengayunkan helm besi ke arah kepalanya, namun dengan langkah gesit, gadis itu menunduk rendah, lalu menghantam perut si polisi dengan lutut. Ugh! Pria itu terhempas, muntah-muntah di pinggir jalan. Polisi lain mencoba menusukkan pentungan ke arah rusuknya, tapi tangannya bergerak cepat, meraih pentungan tersebut, lalu mematahkan gagangnya. Dengan sekali puntir kerak, suara patahan membuat semua orang terdiam sesaat. Sorakan para sopir truk makin ramai. "Woi, mantap dek. Kasih pelajaran mereka. Hahaha. Baru tahu rasa, giliran kalian yang arogan." Wajah para polisi mulai pucat. 3 rekannya sudah tersungkur, 2 lainnya kesakitan, dan kini hanya tersisa beberapa yang masih tegak, itu pun dengan ragu-ragu. Salah satu dari mereka mencoba menutupi rasa takut dengan gertakan. "Kau pikir ini sudah selesai? Kau tahu siapa kami? Kami aparat. Berani melawan berarti kau cari mati." Gadis itu hanya menatap dingin. "Yang harus kalian takutkan bukan seragam yang kalian pakai, tapi kesombongan yang kalian lakukan. Dan sekarang, kalian sedang menuai akibatnya." Kata-kata itu membuat bulu kuduk sopir-sopir lain merinding. Ada wibawa berbeda dari ucapan gadis itu. Seperti bukan keluar dari mulut siswi biasa, melainkan seorang petarung sejati. Di balik kemudi, sopir truk kontainer yang tadi diam akhirnya turun perlahan. Ia berjalan ke depan, berdiri di samping gadis itu. Tubuhnya tegap, wajah kerasnya menambah tekanan psikologis terhadap para polisi yang tersisa. "Kalau kalian masih mau coba-coba, jangan salahkan kalau kami benar-benar bantai habis di sini."
ucap sang sopir dengan suara berat. Kini, para polisi itu benar-benar mulai panik. Mereka sadar, situasi telah berbalik jauh di luar kendali mereka. Mau saya teruskan ke melihat banyak rekannya sudah tumbang. Salah satu polisi yang masih berdiri dengan tangan gemetar segera meraih Hendy Talkie dari sabuknya. Cepat! Kirim bantuan ke pos jalan lintas. Ada keributan besar. Teriaknya dengan suara panik. Namun sebelum sempat melanjutkan, gadis itu melesat dan meraih HT dari tangannya. Tidak ada lagi panggilan bantuan. Kalian cukup hadapi akibat dari ulah kalian sendiri, katanya dingin, lalu menghancurkan HT itu dengan genggamannya. Polisi lain yang tersisa tidak tinggal diam. Mereka mulai mengubah taktik. Bukan lagi menyerang dengan kekerasan terbuka, melainkan dengan cara licik. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil yang disembunyikan di balik seragam. Kalau dengan tangan kosong tak bisa, kita buat dia berdarah dulu. Sontak sopir truk berteriak, "Hei! Itu sudah keterlaluan." Namun gadis itu tetap tenang. Begitu pisau itu meluncur ke arahnya, ia memutar tubuh dan menjepit tangan si polisi dengan kuncian cepat. Krek. Pisau jatuh, tangannya terpelintir hingga pria itu menjerit kesakitan. Kerumunan sopir truk makin ribut. Edan, polisi kok malah pakai pisau? Udah jelas mereka yang salah. Wajah para polisi yang tersisa semakin tegang. Rasa malu bercampur panik membuat mereka kehilangan akal sehat. Dua orang mencoba menyerang sopir truk dengan maksud menjatuhkan fokus gadis itu. Tapi sang sopir yang sejak tadi diam kini angkat tangan. Dengan sekali dorong keras, tubuh seorang polisi terhempas ke bak truk tetangga, menimbulkan suara dentuman keras. Gadis itu tersenyum tipis. Aku sudah bilang, kalian berurusan dengan orang yang salah. Kini hanya tersisa 3 polisi yang masih tegak, tapi jelas mereka goyah. Mereka saling pandang, bingung antara terus menyerang atau kabur. Namun rasa gengsi membuat mereka bertahan, meski sebenarnya hati sudah ciut.